Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Wahid di Laboratorium Kimia Analisis Instrumen SMK SMAK Makassar. Baik, saya akan melanjutkan materi saya tentang analisa dengan instrumen AAS. Kali ini kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang instrumentasi dari instrumen AAS. Ya. Ini adalah contoh gambar salah satu instrumen AAS yang ada di Laboratorium SMK SMAK Makassar. Nah, yang perlu kita ketahui ketika kita melihat suatu alat instrumen, kita harus perhatikan dulu brand apa yang ada di instrumen tersebut atau mereknya lah, ya, atau bahasa pada umumnya mereknya apa, kemudian tipe dari alat instrumen tersebut, ya. Jadi kita perhatikan brandnya apa, kemudian tipe alat instrumen tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya informasi dari instrumen yang kita hadapi, instrumen AS yang kita hadapi, yang kita lihat itu semuanya sudah ada di internet. Ya, biasanya dari vendor instrumen tersebut sudah menyediakan manual-manual book atau informasi yang dibutuhkan ketika kita ingin menggunakan alat instrumen. Ya, kebetulan kalau yang di gambar ini serinya Perkin-Elmer, brandnya Perkin-Elmer, serinya Pinnacle 900T. Oke. Sebelum kita masuk instrumennya, kita pahami dulu prinsip kerja alat tersebut. Kita review sedikit tentang analisa dengan spektrofotometer UV vis, ya. Jadi kalau di spektrofotometer UV vis itu ada sumber cahaya, ya, kemudian ada monokromator, kemudian setelah monokromator ada kuvet, yang di dalam kuvet tersebut ada sampel, kemudian setelah itu ada detektor, ya, di mana prinsipnya sampel yang ada di dalam kuvet itu dilewati oleh cahaya dengan panjang gelombang yang spesifik, ya. Jadi ada panjang gelombang yang kita pilih untuk analisa, kita lewatkan dengan intensitas tertentu melewati kuvet yang berisi sampel. Nah, kemudian sampel tersebut akan mengabsorpsi atau menyerap sebagian radiasi cahaya yang kita pancarkan tadi, ya. Kemudian sisanya diteruskan menuju detektor. Kemudian alat akan mengukur seberapa banyak nilai absorbansi yang diserap, ya, atau nilai absorban dari sampel yang ada di dalam kuvet tersebut. Nah, konsentrasi dari sampel secara kuantitatif nanti berdasarkan dari nilai absorban dari absorban sampel. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya di AS itu prinsipnya sama, hanya yang membedakan nanti kuvet, kalau di spektrofotometer UV vis kuvet berisi sampel. Ya, kalau di AS kuvet nanti di replace, bukan lagi berbentuk kuvet tapi nanti berupa atom bebas. Nah, atom bebas itu akan terbentuk karena proses yang namanya atomisasi. Ya, ada proses yang namanya atomisasi. Jadi sampel yang berbentuk larutan, ya, sampel yang berbentuk larutan nanti akan dirubah menjadi suatu atom bebas dengan yang bagian yang bernama atomizer, ya. Di sini ada gambaran skema secara ringkas dari instrumen AAS. Kalau yang di gambar ini metode flame, ya, karena ada beberapa metode di AAS, ada metode graphite furnace, ya, hydrate vapor, ya. Yang di sini kita untuk dasar kita pahami dulu yang metode flame. Jadi ada lampu katoda, ya, di sini yang berfungsi sebagai sumber cahaya, kemudian ada flame, ya. Flame ini merupakan nyala api, ya, nyala api pembakaran di mana sampel nanti itu dibakar di sini, ya. Jadi sampel itu masuk ke dalam sebuah atomizer, ini satu bagian atomizer itu ada nebulizer, ada mixing chamber, ya, kemudian masuk ke burner, ya, kemudian terbakar. Nah, ketika terbakar itulah nanti akan terbentuk atom bebas, ya. Kemudian
ada slit, kemudian ada monokromator di sini, kemudian ada detektor dan diteruskan ke komputer, ya seperti itu. Jadi larutan sampel tadi dikabutkan, ya. Jadi larutan yang mengandung logam itu dikabutkan, ya, dan dirubah menjadi atom bebas tadi. Atom bebas yang ada di burner tadi itu mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang disebut lampu katoda, ya. Ada juga lampu yang lain nanti saya jelaskan, ya. Kemudian yang banyaknya nilai serapan atau absorbansi itu diukur, ya, diukur pada panjang gelombang tertentu, dan itulah nanti yang dijadikan sebagai dasar analisa kuantitatif seperti itu. Nah, skemanya seperti ini. Kalau kita buka dalam instrumen AS itu ada bagian-bagian seperti ini. Ini cuma contoh saja, ya. Di sini ada radiation source, ya, atau sumber radiasi cahaya, ya, yang berfungsi sebagai sumber radiasi lampu katoda tadi. Kemudian ada cermin-cermin di sini, ya, ada cermin, ya, yang berfungsi untuk membelokkan cahaya, kemudian mengatur arah cahaya, ya. Nah, cahaya nanti dilewatkan menuju sebuah atomizer. Di sini atomizer, ya. Di sinilah nanti akan ada nyala api, ya, di burner ini, ya, di sini. Kemudian ketika cahaya ini nanti melewati burner, ya, sebagian akan diserap, ya, diserap oleh atom bebas, ya, atom bebas dari logam yang dianalisa. Tuh. Jika tidak ada atom bebas, ya tidak ada yang diserap. Jika ada atom bebas, maka dia akan diserap sesuai dengan jumlah atom bebas yang di situ, yang ada di dalam sampel tersebut. Kemudian akan diteruskan menuju monokromator. Di sini ada monokromator. Kemudian masuk menuju detektor. Kemudian masuk menuju ke prosesor yang diteruskan menuju ke komputer untuk ditampilkan datanya. Ya, gambarannya seperti ini. Ya, ini. Nah, ini radiasi cahaya melewati copper, ya. Copper itu semacam baling-baling, dia berfungsi untuk membelokkan dan meneruskan cahaya yang lewat secara bergantian. Jadi bergantian dia. Dia semacam baling-baling, jadi ada bagian yang seperti cermin, ada bagian yang transparan dan ada bagian yang gelap, yang berwarna gelap. Jadi cahaya tadi itu akan menabrak ketiga bagian tersebut secara bergantian. Ketika dia menabrak cermin, dia akan dibelokkan. Ketika dia menabrak bagian yang transparan, dia akan diteruskan. Ya. Kemudian jika dia menabrak bagian yang gelap, dia akan berhenti di sini. Nah, secara bergantian. Nah, maka dia akan secara bergantian pula melewati burner, ya, kemudian diteruskan seperti itu. Dan di sini ada combining mirror, ya. Jadi ada combining mirror. Jadi dua berkas cahaya yang sebelumnya terpisah tadi itu disatukan lagi di sini, tapi secara bergantian, secara bergantian lewat. Kemudian dia akan masuk menuju monokromator. Di sini ada wavelength selector, ya, ada monokromator satu paket. Kemudian dia akan masuk menuju detektor, ya. Di sini ada mirror lagi, ya. Menuju detektor, yang dari detektor ini dirubah sinyal cahaya, dirubah menjadi sinyal listrik, ya, sinyal listrik yang kemudian diteruskan ke pengolah data. Seperti itu. Nah, itulah tadi prinsip kerja dari instrumen AAS. Untuk bagian ini sampai di sini dulu. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan tentang bagian-bagian dari instrumen AS secara spesifik. Adapun yang ada di gambar ini hanya contoh saja, karena tiap instrumen itu memiliki fitur yang berbeda dari masing-masing alatnya. Jadi ini hanya contoh saja, tidak bisa dijadikan patokan bahwa semua instrumen AS itu bentuknya seperti ini. Ya, baik, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di kolom komentar atau di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.